Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan yang ingin membalaskan dendam kepada ketiga leluhur bintang ungu, yang mana kali ini Shen berhasil mengalahkan Pan Pengxiang. Sedangkan untuk Wan Hua itu telah dimusnahkan oleh Avatar Jushi. Namun untuk Jin Lidong, dia masih bertarung melawan Avatar Yuan Shen. Dan cerita pun dimulai. Kini, Jin Lidong yang sudah babak belur pun mau tidak mau harus kembali melarikan diri. Tetapi dengan kondisinya saat ini, itu bisa dibilang dia sudah mencapai batas kekuatannya. Dan dalam sekejap mata, ada suara pecah dari lengan Jin Lidong yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan tubuhnya. Kemudian, tinju Shen pun menghantam dadanya dengan keras. Kali ini, setelah Jin Lidong menstabilkan tubuhnya, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Karena dia tahu semua perlawanannya akan sia-sia. Sosok yang mengejar di belakangnya ini terlalu kuat. Dan padahal tidak ada gelombang kekuatan keabadian, tetapi pukulannya itu ternyata sangat kuat. Tunggu, bisakah kamu memberitahuku sebelum aku menyerahkan tubuh ini? Kamu berasal dari dunia mana? Tanya Jin Lidong. Apakah jawaban ini berarti bagimu? Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Jin Lidong pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menunjukkan keterbukaan ketika dia mengangkat bahunya. Tentu saja, orang yang sekarat juga ingin mengetahuinya. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Tapi, bisakah semua dunia lolos dari nasib invasi dunia lain? Gumam Jin Lidong. Ketika dia melihat dunia Dewa Iblis kuno akan hancur menjadi kehampaan, Jin Lidong pun mulai menghela napas penyesalan. Kini, tampaknya ada terlalu banyak kesedihan di hatinya. Sepertinya dia memiliki banyak keraguan saat ini, dan dia bahkan tidak bisa memahaminya sendiri. Dia jelas sudah sangat kuat dan telah melampaui ribuan kultivator lainnya. Bahkan, ia mencapai kekuatan keabadian di langkah ke-6. Tetapi, pada akhirnya, takdir membuatnya tidak bisa lolos dari kematian. Seperti halnya dunia, betapapun kuatnya dunia, ada puncak altar dan palung. Dulu, ada monumen batu, dan betapa kuatnya mereka. Tapi, semuanya tetap akan binasa oleh sebab dan akibat. Gumam Jin Lidong kembali. Dan pada saat ini, Chen pun memandang Jin Lidong dengan mata sedikit menyipit. Tidakkah kamu mengerti bahwa apa yang aku katakan ini bukanlah pilihan terakhir, tapi kamu juga melindungi duniamu sendiri? Apakah kamu ingin bertahan hidup jika berada dalam situasi ini? Tanya Jin Lidong. Kemudian, Chen pun memandang Jin Lidong dengan penuh rasa iba. Dibandingkan dengan Wan Hua dan Pan Pengxiang, Jin Lidong jelas lebih pintar dan mungkin berguna di beberapa tempat. Sekarang, Xiaoyan secara bertahap memahami masalah posisinya. Bagi orang kuat di dunia Dewa Iblis kuno, Xiaoyan bukanlah pihak dunia Taisu yang menginvasi dunia Senshi. Meskipun dunia Dewa Iblis kuno ini pernah menyerbu dunia Senshi, pada dasarnya itu tidak ada dendam. Dan itu selalu terjadi hanya tentang masalah sikap. Aku sangat mengerti orang-orang berkuasa yang mengendalikan sumber daya terbesar dunia mengetahui dunianya dengan lebih baik. Dalam situasi saat ini, jika bukan pilihan terakhir, siapa yang mau melanggar ketertiban dan apa syaratnya? Tanya Jin Lidong kembali. Jika kamu ingin aku mengkhianati dunia Dewa Iblis kuno ini, aku lebih baik mati, ucap Jin Lidong dengan pandangan dingin. Dan sepertinya, untuk sekarang, dia tidak takut akan datangnya kematian. Jadi, tidak perlu baginya untuk memohon belas kasihan kepada Xiaoyan. Aku akan memberimu kebebasan setelah aku pergi. Tentu saja, jika kamu ingin memilih mati, aku juga akan menguburmu beserta seluruh klan Jinmu, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Dan terlihat bahwa kemarahannya terhadap Jin Lidong belum sepenuhnya menghilang.
dan mata Jin Lidong pun langsung menyusut setelah ia mendengar ini. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Jin Lidong sambil memandang Xiaoyan dengan serius, dan dia takut bahwa akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dunia Dewa Iblis kuno. "Aku belum memikirkannya saat ini, tapi jangan khawatir. Aku punya tujuan datang ke dunia Dewa Iblis kuno ini, bahwa aku juga ingin tahu mengapa dunia ini berada dalam situasi yang sangat kacau," ucap Xiaoyan dengan perlahan. Kesembilan dunia utama saling memeriksa dan menyeimbangkan. Ketika satu dunia mengalami kekacauan, maka sulit bagi beberapa dunia lain untuk melarikan diri, ucap Xiaoyan kembali. Dan setelah dia menenangkan diri, niat pembunuh di tubuh Xiaoyan pun itu perlahan menghilang. Mata Jin Lidong pun tampak rumit seketika, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menyerahkan hidupnya kepada sosok Xiaoyan ini. "Jangan terlalu khawatir tentang kekuatanmu sendiri. Apakah kamu tidak mengetahuinya di dalam hatimu?" tanya Xiaoyan sambil memandang Jin Lidong yang ragu-ragu sejenak. Dan akhirnya ia pun menambahkan kalimat yang sungguh memilukan. Lalu ketika Jin Lidong mendengar ini, dia menunjukkan senyum tak berdaya. Dan itulah masalahnya. Langkah ke-6 itu mungkin cukup kuat di bintang ungu, dan itu adalah eksistensi teratas yang dapat menutupi langit dalam satu tangan. Tetapi Jin Lidong tidak tahu bahwa ada banyak orang kuat yang terus memaksa masuk ke dunia Dewa Iblis kuno ini, dan langkah ke-6 bukanlah yang terkuat. Pada saat ini, Jin Lidong pun menatap Xiaoyan dengan tatapan berbeda. Tampakannya sebelumnya mungkin terlalu diremehkan. Dalam benak Jin Lidong, kekuatan Xiaoyan setidaknya lebih kuat dari seorang keabadian biasa. Itu terlihat seperti berada dalam bayangan seseorang, tetapi dia mampu menyembunyikan keberadaannya. Jin Lidong masih mengetahui beberapa teknik pengendalian tubuh, namun teknik milik Xiaoyan ini itu sangatlah unik. "Berikan aku esensi darahmu. Aku tidak ingin tertipu lagi olehmu," ucap Xiaoyan, dan Jin Lidong pun tersenyum pahit. Dia segera memberikan esensi darahnya. Kini separuh hidupnya ada di tangan Xiaoyan. Bagi seorang keabadian yang cukup kuat, meskipun itu akan melukainya dengan serius dan juga merusak jiwanya, namun itu tidak akan langsung membunuhnya. Dengan cara ini, esensi darah jiwa baru saja menjadi kesepakatan kita. "Apakah senior akan pergi sekarang?" tanya Jin Lidong sambil menatap sosok Xiaoyan, dan matanya masih penuh kekaguman. Kamu bisa menungguku di sini," ucap Xiaoyan. Saat ini mereka berada di atas sebuah bintang. Karena mereka di sini, Xiaoyan harus membawa sesuatu. Xiaoyan pun segera meninggalkan kehampaan dan bergegas menuju ke inti bintang. Jin Lidong sendiri, ia sangat penasaran, tapi Xiaoyan memerintahkannya untuk tinggal di sini, dan dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Segera, Avatar Yuan-Shen itu pun memasuki bintang, dan setelah mencapai intinya, ia mengambil setengah dari kekuatan bintang. Untuk bintang seperti ini, kekurangan setengah energinya saja itu tidak akan mempengaruhi makhluk di dalamnya. Yang ingin dipahami Xiaoyan sekarang adalah, meskipun dia datang ke sini untuk mencari sumber daya, dia tidak mempunyai rencana lain, dan dia bukanlah seseorang penyusup. Dia memang tidak akan menjarah tanpa ragu, tetapi dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja. Sebagai orang kuat, dia harus memiliki kemampuan tertentu dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Xin pun berpindah di atas kehampaan, yang mana Xiaoyan dan Jin Lidong menaiki sebuah kompas. "Ngomong-ngomong, berikan aku hadiah dari utusan iblis abadi itu," ucap Xiaoyan. Ketika dia mendengar ini, tentunya dia hanya bisa menyerahkan ramuan itu kepada Xiaoyan. Pada saat ini, di kompas Xiaoyan memandangi ramuan di tangannya dengan penuh keraguan. Dia sangat penasaran tentang apa efek dari ramuan ini. Pil ini disebut ramuan keberuntungan energi dan dapat meningkatkan energi dunia. Namun, ketika Xiaoyan menelannya, dia tidak merasakan efek apapun. Xiaoyan hanya mendengar Jin Lidong mengatakan sebelumnya
bahwa dia tidak punya waktu untuk menikmati satu-satunya yang dia dapatkan. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya, dan dia ingin tahu, bisakah dunia Dewa Iblis kuno ini benar-benar mewujudkan keinginannya. Akan tetapi, setelah merasa bahwa tidak mendapatkan efek apapun, Xiaoyan hanya bisa menghela napas berat. Tentu saja, mungkin energi dunia yang terkandung di dalam pel ini sebenarnya sudah cukup agung. Tetapi, yang memakainya harus berasal dari dunia Dewa Iblis kuno. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Jin Lidong. Tinggalkan bintang ini, jawab Xiaoyan sambil melirik bintang ungu yang sudah kacau. Seketika, pikiran Jin Lidong pun beralih ke dunia lain, dan dia langsung mengerti bahwa Huan Tua dan Pan Pengxiang itu mungkin sudah mati. Jin Lidong pun hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang, dia sudah menyerah kepada Xiaoyan, jadi dia terus menuruti perintahnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan telah kembali ke kompas. Ketika dia melihat sosok di bola cahaya, mata Xiaoyan pun penuh pemikiran. Ada banyak orang kuat di antara mereka. Xiaoyan terus memandangi semua sosok ini dengan hati-hati. Meskipun dia melihat ten musuh yang dia temui di dalam ilusi sebelumnya, mereka sebenarnya bukanlah musuh dari dunia Dewa Iblis kuno. Itu hanyalah ilusi semata, karena orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama. Mereka sepertinya berasal dari tempat yang sama, tetapi mereka seharusnya sama dengan Xiaoyan, karena mereka dipenjara di dalam bola cahaya ini oleh utusan iblis abadi. Tentu saja, mereka bukan berasal dari dunia Dewa Iblis kuno. Semuanya berasal dari dunia lain. Untuk saat ini, mata Xiaoyan pun tertuju pada kedua raja jiwa di dalam sana. Meskipun dia memiliki ide yang berani, Xiaoyan mungkin tidak dapat mencobanya. Saat ini, dua orang sedang saling berpelukan. Penampilan keduanya itu terlihat terlalu menawan. Jadi, Xiaoyan pun memilih untuk mencoba merebut tubuh Tianjun yang lebih stabil, menggunakan kekuatan merebut tubuhnya. Tapi, Xiaoyan khawatir peluang keberhasilannya akan sangat kecil. Aku bisa mencobanya lain kali, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dan dia berpikir, meskipun ia berhasil merebut tubuh mereka berdua, itu pasti hanyalah tubuh kosong, dan mereka sudah mengorbankan jiwanya kepada kepemimpin ke langit. Xiaoyan sangat penasaran di mana jiwa tersebut berada, dan apakah pengorbanan itu diberikan kepada yang lainnya. Xiaoyan tidak memiliki jawaban yang akurat tentang hal ini, tapi jika salah satunya dapat diambil, maka yang lainnya akan mudah untuk ditangani. Untuk seseorang yang sudah mencapai langkah ke-9, aura mereka tampak stabil. Aku khawatir mereka tidak tahu berapa lama mereka akan bertahan dalam keadaan ini. Mereka di sini untuk mencari kesempatan menerobos dewa keabadian, dan kesenjangan kekuatannya itu jelas terlalu besar, gumam Xiaoyan dengan perlahan. Selain itu, kondisi kekuatan Xiaoyan merebut tubuh saat ini itu sangatlah kecil, dan peluang keberhasilannya itu mungkin tidaklah cukup. Sementara Xiaoyan terus berpikir, dia sudah meluncurkan kekuatannya untuk merebut tubuh Tianjun. Namun, saat kekuatan merebut tubuh memasuki Tianjun, kekuatannya langsung menjadi bumerang bagi Xiaoyan. Dalam hal ini, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tampaknya terlalu besar. Jika Xiaoyan membangunkannya, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Xiaoyan pun segera memilih untuk menyerah dalam merebut tubuh itu, karena dia tidak sepenuhnya yakin. Belum lagi, akan lebih sulit untuk menghadapi Tianjun setelah dia bangun. Jadi, semua rencananya pasti akan sia-sia. Sekarang, Xiaoyan akan membawa bola cahaya itu ke kedalaman dunia Dewa Iblis kuno. Ia masuk menggunakan identitas utusan iblis abadi untuk mencari tahu. Adapun kedua raja jiwa itu tidak ada gunanya untuk khawatir. Pada saat ini, sosok Xiaoyan pun bergerak maju. Lalu segera, jejak tangan tubuh utusan abadi itu pun berubah. Dia membuka bola cahaya lagi. Kemudian, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sosok Yusuan. Xiaoyan mampu menarik Yusuan keluar dari ilusi dengan rangsangan jiwanya. Dan pada saat ini, wajah Yusuan pun tampak senang. Xiaoyan tidak tahu pemandangan indah apa yang telah Yusuan lihat. Dia menggosok tangannya ke atas dan ke bawah, dan Xiaoyan pun menatapnya dengan marah.
Hei, gadis kecil, ternyata kamu tidak buruk, ucap Yuswan dengan mata tertutup. Tampaknya dia masih berhalusinasi. Namun, tepat ketika ia membuka mata, pupil cantik di depannya pun tiba-tiba berubah, terutama wajahnya. Itu berubah menjadi wajah Xiaoyan. Yuswan pun begitu ketakutan dan wajahnya langsung menjadi pucat. Apa yang terjadi? Ucap Yuswan sambil melihat sekeliling dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Sampai pada akhirnya, dia pun menghela napas lega. Untungnya, itu hanyalah ilusi. Karena jika tidak, maka adegan itu akan sangat menjijikan. Apa yang dilakukan Yuswan, Xiaoyan tidak banyak bertanya. Lagi pula, itu bukan hal yang baik. Yuswan pun mengerutkan bibirnya setelah Xiaoyan menghancurkan ilusinya. Padahal, dia seharusnya sedang menikmati rampasnya sekarang. Tapi kemudian, dia dibangunkan oleh Xiaoyan dan kembali tersadar. Lalu, dia pun menatap Xiaoyan dengan bingung. Sebelumnya, Yuswan sedang marah dan menjauhi Xiaoyan karena Xiaoyan memasukkannya ke dalam 9 peti mati begitu saja. Namun, sekarang dia langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Lalu, Yuswan pun mulai memperhatikan bola cahaya dan sosok yang menyeret bola cahaya di depannya. Apakah kita terjebak di dalam ilusi itu sebelumnya? Aku seperti orang idiot saja, ucap Yuswan sambil melirik sekitarnya. Jelas, Yuswan sudah tidak asing lagi dengan dunia dewa iblis kuno ini. Lagi pula, menurut apa yang dia katakan, ada tubuh yang tak terhitung jumlahnya di sini. Tentu saja, Xiaoyan tidak tahu apakah dia hanya menyombongkan dirinya saja atau itu memang benar. Tunggu sebentar. Untuk eksistensi seperti dirimu, seharusnya ada avatar milikmu yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa iblis kuno ini. Tapi, aku tidak pernah melihatnya. Kemana mereka pergi? Tanya Xiaoyan. Tentu saja aku ingat. Ada cukup banyak. Namun sebagian besar, avatar itu telah kehilangan kontak. Dan masing-masing telah menghasilkan jiwanya sendiri. Jadi, aku tidak bisa merasakannya. Kecuali aku bertemunya langsung, ucap Yuswan dengan perlahan. Akan tetapi, meskipun kami bertemu, pasti akan ada pertempuran. Karena ada batu spiritual di masing-masing, termasuk pada tubuh ini, ucap Yuswan kembali. Xiaoyan pun cukup terkejut dengan pengakuan dari Yuswan. Karena selama ini Xiaoyan mengira bahwa itu adalah tubuh asli dari klan Qimi. Tapi, dengan cara ini, tubuh tersebut bukan hanya tidak dapat digunakan, karena mereka bukan tubuh aslinya, dan mereka juga telah menjadi musuh satu sama lain. Dari apa yang kamu katakan, tubuhmu rusak parah atau tersegel. Apakah itu benar? Tanya Xiaoyan. Memang tubuh asliku bukanlah hal yang baik. Ada banyak sekali klan yang terlibat. Tidak mengherankan jika aku dibenci oleh orang lain. Sungguh, aku mungkin terluka dan aku tidak dapat mengingatnya, ucap Yuswan sambil menggelengkan kepalanya. Dan mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Jelas, dia tahu bahwa dia bukannya tidak bisa mengingatnya, tetapi Yuswan tidak berani memberitahukannya. Kelompok orang-orang idiot ini sungguh luar biasa, ucap Yuswan sambil memandang bola cahaya di depannya dengan tatapan angkuh, seolah-olah dia tidak sadar bahwa dirinya juga pernah terjebak di dalam ilusi itu sebelumnya. Apakah ada yang lebih biadab dari apa yang kamu lakukan di dunia ilusi itu? Tanya Xiaoyan dengan marah. Sayang sekali, aku tidak melakukan apapun, dan aku hanya memusnahkan seluruh klan mereka. Bukankah itu perintahmu? Tanya balik Yuswan, dan segera Xiaoyan pun terbatuk. Untuk saat ini, Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat, dan dia pun segera menatap sosok utusan iblis abadi. Sekarang, dia telah mengembalikan kendali atas tubuh fisiknya. Tentu saja, Xiaoyan bisa mendapatkan kembali kendali selama pikirannya terfokuskan, dan dia masih memiliki kendali 100%. Seberapa jauh tempat ini dari kedalaman dunia dewa iblis kuno, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat itu dengan kecepatan ini? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan dahinya. Itu karena kecepatan orang-orang yang menyeret bola cahaya ke depan bahkan tidak sampai 1/10 dari kecepatan normal Xiaoyan.
Tentu saja, pada kecepatan ini, jika dunia Dewa Iblis kuno sedikit lebih jauh, waktu sampainya kurang dari beberapa ratusan tahun, dan mungkin akan lebih sulit untuk dijangkau. Xiaoyan pun segera memandang utusan iblis abadi itu dengan rasa penindasan yang begitu kuat, sehingga sosok yang terakhir pun tidak berani lagi mengabaikannya. Sebelumnya, ada setengah kebohongan dari ucapan utusan iblis abadi itu, dan setelah ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat ini, utusan iblis abadi itu pun sepertinya melihat secercah harapan untuk tetap hidup. Jadi, dia sekarang percaya bahwa selama dia bisa kembali ke dalam dunia Dewa Iblis kuno, dia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tuan, ada lubang cacing tidak jauh di depan. Dibutuhkan sekitar 5 tahun untuk melakukan perjalanan melalui 3 lubang cacing hingga mencapai dunia Dewa Iblis kuno, jawab utusan iblis abadi itu. Setelah mendengar ini, Xiaoyan pun berpikir dengan serius. Baginya, 5 tahun berada dalam kisaran yang bisa dia terima. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。